Shalom mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan saya, dosen pembantu yang boleh dipercayakan pada saat ini untuk mengajar di sesi ini. Malam ini kita akan membahas satu topik dari buku yang berjudul Seni Manajemen Pemimpin Kristen. Dan pada malam ini kan kita bahas bab 2. Yang minggu lalu sudah kita bahas bab 1-nya. Dan malam hari ini kita akan bahas kepemimpinan Kristen. Apakah itu? Ya, sebelum kita bahas ini, baiknya kita berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas 1 minggu. Boleh Tuhan Engkau memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Bahkan apa yang kami boleh kerjakan, Tuhan Engkau menyertai kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar sesuatu hal. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang pimpin, Engkau yang boleh mengajari kami. Sehingga kami boleh Tuhan menerima pelajaran yang boleh diajarkan malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengurapi anak-anak-Mu malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan dengan hati yang sukacita, mereka boleh bersemangat untuk boleh mendengarkan bahkan melakukan segala sesuatu yang dipelajari malam hari ini ya Tuhan. Urapi juga mulut bibir hamba-Mu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Biarlah oleh karena kemurahan-Mu hamba-Mu Tuhan dapat melakukan dan mengajar malam hari ini. Terima kasih Tuhan, walau waktu hanya sebentar, biarlah Tuhan Engkau memberkati pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, teman-teman semua, dalam seni manajemen pemimpin Kristen ada banyak hal yang harus kita pelajari tentang siapakah pemimpin Kristen itu. Nah, bab 2 ini kita akan bahas kepemimpinan Kristen. Kalau menurut teman-teman sendiri, apakah pemimpin Kristen itu? Nah, tentu teman-teman sudah tahu apa itu pemimpin Kristen menurut versi masing-masing. Nah, malam hari ini saya akan jabarkan sedikit supaya kita lebih tahu dan lebih mengerti tentang kepemimpinan Kristen ini. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan itu adalah perihal memimpin atau cara memimpin. Dalam buku ini kita temui kepemimpinan adalah suatu posisi. Memang bisa dapat disamakan, dapat dikatakan bahwa kedua hal ini adalah hampir-hampir setara dalam konotasi arti yang sama. Nah, dalam perumpamaan, pemimpin ini dapat diartikan sebuah posisi yang diduduki oleh seseorang, sebuah situasi yang dimiliki oleh seseorang. Nah, bisa saja dalam perusahaan ia menjadi seorang pemimpin, atau bisa saja pemimpin dalam sebuah organisasi, atau juga pemimpin dalam sebuah organisasi atau kelompok-kelompok tertentu. Kepemimpinan itu juga merupakan sebuah hubungan. Pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut-pengikut menurut definisinya. Mungkin orang mengikuti secara karena terinspirasi dengan kepemimpinannya. Ada juga dengan kepentingan pribadi, ia akhirnya menjadi pengikutnya. Atau karena struktur organisasi. Biasanya ini dalam perusahaan, teman-teman, para mahasiswa-mahasiswi tentu punya pekerjaan dan tentu punya pimpinan. Juga dalam perkuliahan ini, teman-teman punya pimpinan yang mengatur segala sesuatu yang ada dalam kampus ini. Nah, tetapi
dalam kepemimpinan tentu harus ada pengikut mutlak. Seperti halnya organisasi, pasti ada pengikut mutlaknya. Nah, dalam kata lain, kepemimpinan juga adalah sebuah tindakan. Pemimpin dikenal melalui tindakan atau perbuatan yang dilakukannya atau yang diperlihatkan kepada pengikut-pengikutnya. Dari sinilah kita dapat melihat dia seorang pemimpin atau bukan. Seorang pakar manajemen, yaitu Peter Drucker, berkata dalam bukunya The Practice of Management, dia berkata demikian. Drucker percaya bahwa kepemimpinan itu tidak dapat diciptakan ataupun dipromosikan. Tapi kepemimpinan itu juga tidak dapat diajarkan ataupun dipelajari. Dia percaya bahwa tugas dari suatu organisasi adalah menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kualitas pemimpin yang potensial menjadi efektif. Dengan kata lain, sifat-sifat dari kepemimpinan adalah bagian dari susunan dasar seseorang. Sifat-sifat tersebut tidak dengan sendirinya akan menjadi jelas sampai orang itu ada dalam situasi kepemimpinan. Nah, Drucker ini berkata bahwa seorang pemimpin tidak akan dapat diajari, tidak akan dapat dimengerti dan memahami kepemimpinan itu sebelum dia ada dalam kepemimpinan itu. Namun memang satu organisasi itu dapat mengajarkan hal-hal yang memungkinkan apa yang dilakukan dalam kepemimpinan ini. Makanya kepemimpinan ini mencakup hal yang sangat luas. Nah, kalau begitu apa definisi dari pemimpin itu? Definisi yang paling tepat ialah seorang yang punya pengikut-pengikut dalam situasi tertentu. Tidak semua orang akan menjadi pemimpin dalam semua situasi. Tetapi seorang pemimpin akan dikenali dari kenyataan bahwa ia punya pengikut. Ini contoh dalam sebuah organisasi, mungkin organisasi partai ataupun dalam perusahaan yang teman-teman boleh temui. Pengikut-pengikut ini biasa disebut sebagai bawahan. Makanya kalau teman-teman seorang pemimpin dalam perusahaan, pasti teman-teman punya beberapa atau sekian banyak bawahan yang boleh teman-teman pimpin. Atau jika teman-teman masih seorang karyawan, pasti juga teman-teman punya pemimpin yang menjadi teladan dalam perusahaan tersebut. Sekarang kita bahas dalam versi Kristennya. Dalam hal ini kita akan mempelajari beberapa ciri-ciri para pemimpin Kristen yang kita temui dalam sehari-hari. Yang pertama mari kita bahas. Seorang pemimpin Kristen pasti memiliki dedikasi tanpa pamrih. Hal ini sangat memungkinkan karena orang Kristen itu tahu bahwa Allah yang mempunyai strategi yang besar di mana ia menjadi bagiannya. Yang kedua, pasti punya keberanian. Dalam hal ini keberaniannya akan diperbesar oleh karena kekuatan yang ada dalam dirinya, yaitu Roh Kristus yang menjadi bagian yang berdiam dalam dirinya. Dia pasti punya keberanian untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Roh itu sendiri. Yang ketiga, ketegasan. Ketegasan ini akan datang karena mengetahui bahwa tanggung jawab yang ada dalam punggungnya, yang dipikulnya, itu tidak terletak pada dirinya, melainkan pada Kristus itu sendiri.
Jadi dia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepelayanannya, bahkan kepemimpinannya kepada Kristus. Oleh karena itu ia perlu ketegasan dalam hal ini. Yang keempat, kepandaian persuasif. Seorang pemimpin Kristen pasti selalu didasarkan pada kesetiaan kepada satu alasan yang melampaui segala alasan lainnya. Nah, yang kelima, pasti mempunyai kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini berasal dari kesadaran bahwa Allah lah yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi bukan karena ia sendiri yang melakukannya, namun karena pertolongan Kristus yang ia boleh temukan dalam setiap pelayanannya, yang ia boleh sadari sehingga ia akan menjadi seorang yang rendah hati dalam memimpin atau menjadi seorang pemimpin dalam kekristenan. Dalam hal ini teman-teman mungkin bisa temukan siapa pemimpin itu. Apakah teman-teman bisa temukan hal-hal ini dalam kepemimpinan, dalam organisasi teman-teman, dalam organisasi atau gereja di mana teman-teman berada? Nah, sekarang menjadi pertanyaannya ialah, jika ini dikembalikan kepada saudara, apakah saudara sudah menjadi seorang pemimpin? Jika saudara sudah menjadi seorang pemimpin, memimpinlah. Karena maksud dari kepemimpinan adalah untuk memimpin. Sampai di sini pelajaran kita malam hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mendapatkan satu hal yang berharga dalam seni manajemen kepemimpinan Kristen. Minggu depan kita akan belajar bab 3, yaitu gaya kepemimpinan Kristen. Saya berharap teman-teman dapat membaca bab ini dan dapat memahami apa saja itu gaya-gaya kepemimpinan Kristen. Oke, itu saja. Ada 5 gaya, bahkan ada beberapa yang lain yang sangat penting yang akan kita pelajari minggu depan. Semoga teman-teman selalu semangat menyelesaikan kuliah ini sampai teman-teman wisuda dan mendapatkan nilai yang terbaik dari kampus ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat malam hari ini kami boleh belajar Tuhan. Terima kasih buat pelajaran malam hari ini Tuhan tentang kepemimpinan Kristen. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami boleh pelajari malam hari ini, boleh kami menemukan sesuatu hal Tuhan tentang siapa itu pemimpin Kristen dan bagaimana sifat-sifatnya. Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh mengajari kami lebih lagi untuk kami boleh mengerti dan memahami sebagaimana pemimpin dan seorang Kristen akan menjadi teladan di luar sana, sebagaimana Kristus menjadi teladan dalam segala hal. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri perkuliahan kami ini Tuhan. Biarlah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami, dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak Tuhan malam hari ini, mahasiswa-mahasiswi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dalam perkuliahan selanjutnya atau kapanpun mereka Tuhan boleh melanjutkannya. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan berpisah malam hari ini. Haleluya. Amin.